Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam adik aksa. Tetap semangat ya. Baik, video kali ini saya akan coba bahas mengenai angka kredit ya. Simpel saja, mudah-mudahan nanti bisa menjadi bahan pengetahuan sobat adik aksa ya, dimanapun Anda berada. Untuk pembuatan angka kredit jabatan jaksa ya, ada beberapa yang perlu dipedomani ya. Baik, jadi ini ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Untuk yang bawah ini sama dengan jadi istilahnya potongan ya dari surat edaran bersama ini Jaksa Agung dengan BAKN ya. Jadi ini semua ada di aplikasi Android ya, Juknis Jak Indonesia, jadi bisa diakses di sana mengenai ketentuan ini. Nah, secara singkat coba kita bedah sedikit ya. Jadi yang di sini yang pertama adalah nanti surat edaran ya, surat edaran bersama Jaksa Agung dan BAKN mengenai angka kredit bagi jabatan jaksa ya. Ini tahun 1990 yang sudah diperbarui di tahun 1991 ini dengan Juknis Jaksa Agung Muda Pembinaan ya. Nanti kita akan kupas nih sedikit saja nanti karena banyak sekali aturannya di sini, terutama kaitannya dengan penghitungan angka kredit yang dapat diperoleh oleh jaksa ya. Nah, yang kedua adalah ini surat edaran Jaksa Agung tahun 2011 ya, nomor 12 tentang penyusunan dan penilaian angka kredit jabatan jaksa ya, serta kenaikan pangkat ya. Kemudian yang ketiga ini surat edaran Jaksa Agung Muda Pembinaan tahun 2016 nomor 1, ini kaitannya dengan penyusunan dan penilaian angka kredit jabatan fungsional jaksa ya. Berikutnya adalah ini surat edaran Jaksa Agung Muda Pembinaan tahun 2019 ya, nomor 273 tentang penyusunan dan penilaian angka kredit jaksa. Selanjutnya yang terakhir yang terbaru ini adalah surat edaran Jaksa Agung Muda Pembinaan tahun 2020 nomor B312 tentang penggunaan aplikasi CMS ya. Jadi CMS terkait dengan angka kredit ya jabatan jaksa. Baik, kita kupas sedikit mengenai aturan-aturan tadi. Jadi di yang pertama adalah ini ada surat edaran bersama Jaksa Agung RI ya dengan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara yang sekarang untuk BAKN ini menjadi BKN ya. Nah, memang aturan ini aturan lama ya, tahun 1990, tapi masih dipakai untuk penghitungan angka kredit bagi jabatan jaksa ya. Sekilas saja kaitan dengan surat edaran ini. Jadi diatur mengenai jabatan jaksanya, jenjang jabatan, kemudian ada tim penilai angka kreditnya, tata cara pengajuan penetapan angka kredit itu, kemudian banyak sekali ini di sini. Nah, yang terpenting nanti adalah di sini ya, ada lampiran ya. Di sini ada lampiran keputusan Menpan ya tahun 1989 yang sudah diperbarui dengan keputusan Menpan tahun 1990 ya. Nah, di sini sedikit saya kupas yang nantinya coba kita akan bahas secara lengkapnya nanti di video berikutnya ya.
saya akan menunjukkan bahwa di sini diatur mengenai cara penghitungan ya. Mari saya tunjukkan. Jadi ya, karena cukup banyak, ada 401 halaman ya. Ini saya kenal. Nah, di sini ada cara penilaiannya ya. Nah, ada cara penilaian ini lampiran 1 terkait dengan cara penghitungannya ya. Misalnya kegiatan penyelidikan itu berapa sih, berapa jam, berapa nilainya. Jadi ada di sini, diatur di sini. Ini yang dijadikan dasar jaksa untuk melakukan penghitungan berapa jumlah angka kredit ketika melakukan kegiatan-kegiatan jaksa ya. Ini skill saja ya. Nanti kita akan bahas di video berikutnya. Yang berikutnya adalah surat edaran Jaksa Agung nomor 12 tahun 2011 ya, tentang penyusunan dan penilaian angka kredit jabatan jaksa serta kenaikan pangkat pegawai negeri sipil Kejaksaan RI. Di sini dalam hal untuk penyusunan dan penilaian angka kredit masih mendasarkan di surat edaran Jaksa Agung bersama ya dengan kepala BAKN ya di SE 005 90 dan 41 SE tahun 90 tentang angka kredit bagi jabatan jaksa dan ketentuan terkait ya. Di sini menekankan bahwa pejabat yang menandatangani ya, yang menandatangani surat pernyataan, jadi ada lampiran surat pernyataan yang harus ditandatangani oleh pejabat ya. Siapa yang menandatangani surat pernyataan itu ikut bertanggung jawab atas kebenaran dan objektivitas kegiatan yang dijadikan dasar untuk usulan memperoleh angka kredit. Dan tim penilai jabatan angka kredit juga harus benar-benar memberikan penilaian yang objektif dan akuntabel. Itu istilahnya harus dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti yang disertai dengan yang disertakan ya dalam penyusunan angka kredit. Itu intinya ya. Kemudian setelah adanya ini, kemudian ada petunjuk lagi di tahun 2016 ya, tentang ini dari surat edaran Jaksa Agung Pembinaan yang nomor SE 01 tahun 2016 tentang penyusunan dan penilaian angka kredit jabatan jaksa ya. Ini kembali mengingatkan bahwa terkait dengan pembuatan angka kredit itu harus objektif ya, sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing jaksa ya. Tidak kemudian adanya ya rekayasa atau mungkin mengambil atau istilahnya itu tidak sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan ya. Ini penekanan lagi di sini menggunakan surat edaran bersama ya Jaksa Agung RI dan Kepala BAKN di SE 005 dan 41 SE 90. Berikutnya yang menjadi dasar adalah penyusunan angka kredit berdasarkan surat edaran Jaksa Agung Muda Pembinaan di tahun 2019 ya. Penekanan lagi di sini adalah bahwa dalam pembuatan penilaian dan angka kredit jabatan jaksa hendaknya benar-benar dilakukan dengan mengacu pada realitas ya, realitas kinerja serta hasil kerja ya, produktivitas dari jaksa yang bersangkutan ya. Selanjutnya dalam pembuatan angka kredit tersebut juga tidak manipulatif, tidak fiktif, tidak konspiratif, serta tidak menjiplak atau dipaste dari kerjaan jaksa lain ya. Nah, ini dihindari ini. Jadi memang benar-benar murni dari kegiatan jaksa itu sendiri. Ini sangat mewanti-wanti nih pimpinan kita ya. Nah,
Yang berikutnya adalah dalam surat edaran Jaksa Agung Muda Pembinaan ini di tahun 2019 ini ada pembatasan ya. Jadi ada pembatasan pembuatan dan penilaian angka kredit dalam batas kewajaran ya. Nah, ini ada pembatasannya. Nah, dan ini memang di angka atau di pangkat 3A sampai dengan 3C ini bagi jaksa yang memegang jabatan struktural ini nilainya adalah 15 per semester ya, sedangkan untuk jabatan fungsional 12 per semester ya. 3D sampai dengan 4B 18 per semester untuk strukturalnya, dan fungsionalnya 15 per semester ya. Kemudian untuk 4C sampai 4E jabatan strukturalnya 21 angka kredit per semester, sedangkan fungsionalnya adalah 18 per semester ya. Nah, di surat edaran Jaksa Agung Muda Pembinaan ini juga menegaskan kembali ya, dan menjawab ya atas beberapa teknis penilaian angka kreditnya, bahwa di dalam lampiran ini Menpan ya, Menpan yang 41 ya tahun 90 yang telah kita bahas sedikit di awal tadi, yang mencantumkan bahwa penilaian ketika memperoleh ya pendidikan formal dan mencapai gelar ya dokter itu ada nilainya 150, kemudian pasca sarjana S2 ini 100, sarjana ini 75. Nah, ini ditegaskan bahwa ini yang digunakan adalah selisihnya ya. Kalau kemarin kan ada yang menggunakan langsung ketika S2 kemudian dapat 100 ya, kemudian S3 dapat 150. Yang dimaksud adalah selisihnya. Selisih artinya ketika jaksa itu memperoleh pendidikan formal S2, maka mendapatkan angka kredit 25 ya. 25 itu adalah selisihnya dari 75 ke 100 ya, selisihnya 25. Sedangkan S3 doktor memperoleh angka kredit 50 berdasarkan selisih dari 150 dengan 100. Ini sangat-sangat jelas sekali ya. Jadi selain ada pembatasan, juga ada penegasan mengenai nilai ketika jaksa itu mengikuti pendidikan formal dan mencapai gelar ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah dasar hukum atau dasar yang digunakan pembuatan kredit adalah surat edaran Jaksa Agung Muda Pembinaan ya di tahun 2020 di 312 ya, terkait dengan penggunaan aplikasi CMS angka kredit ya. Nah, penggunaan aplikasi CMS angka kredit ini hanya bisa dilakukan melalui server CMS SIMKARI ya. Jadi linknya itu menggunakan link SIMKARI ya, tidak bisa jaksa mengakses langsung melalui Google atau melalui channel lain, kecuali melalui CMS SIMKARI linknya ya. Nah, ini sudah ditegaskan bahwa harus sinkron dengan CMS-nya. Nah, untuk pengisian CMS ini khususnya angka kredit bisa dilakukan oleh jaksa yang bersangkutan dan bisa juga dilakukan oleh petugas administrasi di masing-masing bidangnya. Artinya karena sangat terbatas untuk penggunaan CMS SIMKARI ya, maka tidak semua bisa mengakses ya, kecuali ada beberapa satker yang sudah memberikan akses untuk pengisian secara langsung melalui CMS kredit ya. Tetapi ketika misalnya dari masing-masing petugas administrasi di masing-masing bidang itu melakukan pengisian data di dalam CMS SIMKARI, insya Allah nanti sudah otomatis masuk dalam CMS perkaranya ya. Ketika petugas masing-masing bidang pidana umum atau bidang khusus itu mengisi CMS perkaranya, maka itu otomatis masuk dalam CMS
angka kredit jaksanya ya. Nah, terkadang memang ada beberapa data yang belum dimasukkan. Nah, tugas jaksa itulah kemudian untuk mengecek kembali. Kayak di sini ada sebenarnya ada pengecekan dari masing-masing jaksanya untuk terkait dengan apakah data itu sudah masuk dalam CMS angka kredit. Di kolaborasi lah antara jaksa yang menangani perkara untuk dimasukkan di CMS angka kreditnya dengan petugas administrasi CMS perkaranya di masing-masing bidang. Nah, itu ya bagi dasar hukum, dan ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Senanya beberapa dasar yang digunakan untuk pembuatan angka kredit sekaligus penilaian angka kredit. Jadi gunanya bagi jaksa yang bersangkutan, juga bagi tim penilai angka kreditnya, juga berguna pada pejabat yang menandatangani surat pernyataan terkait dengan lampiran angka kredit yang dibuat oleh jaksa yang bersangkutan. Baik, itu saja. Semoga bermanfaat ya. Ikuti terus video kami. Kita nanti insya Allah akan membahas di masing-masing tunjuk ini, terutama di surat edaran bersama Jaksa Agung bersama dengan Kepala BAKN di tahun 1990 yang tetap masih berlaku sampai dengan sekarang. Baik, terima kasih. Salam Adiaksa, tetap semangat dan terus berkarya untuk Adiaksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.